Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Mutiara Nini, absen 15. Saya Aisyah Fianadi, absen 2. Saya Tika Rizky Nasution, absen 6. Kami ingin mempresentasikan tentang perjuangan konferensi meja bundar. Di sini saya akan menjelaskan konferensi meja bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda ternyata masih berupaya menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga diplomasi. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda menjadi upaya diplomasi yang akhirnya kembali membebaskan Indonesia dari Belanda. Peristiwa KMB terjadi pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada Perjanjian Linggarjati pada 1946, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Roem-Royen pada 1949. Diadakannya konferensi meja bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen and Indonesia dengan Belanda. Tujuan dari diselenggarakannya konferensi meja bundar adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat atau NIS. Sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville, para pihak yang turut serta dalam KMB mengupayakan agar KMB dapat dimulai pada 1 Agustus 1949. Mereka berharap konferensi diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Kemudian, persetujuan yang dihasilkan KMB diusahakan selesai dalam waktu 6 minggu. Perundingan antara Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkommissie for Federal Overleg atau yang disebut BFO intensif digelar pada Maret 1949 di Bangka. Dalam rangka mempersiapkan KMB di Den Haag, RI dan BFO mengadakan perundingan untuk menyaitkan pendapat. Perundingan dilaksanakan 2 kali, yaitu di Yogyakarta pada 19 Juni 1949 dan di Jakarta pada 22 Juni 1949. Perundingan itu dikenal dengan Perundingan Inter-Indonesia. Hasilnya Indonesia dan BFO sepakat mendirikan Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat menjadi RIS. Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya, lewat konversi Inter-Indonesia, Indonesia siap menghadapi KMB. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan anggota-anggota KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 dibentuk delegasi yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Anggotanya yaitu Mohrom, kedua Sopomo, ketiga Leimena, keempat Ali Sastramejoyo, kelima Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Jojo Hadikusumo, Abdul Karim, Pringgojigo, TB Simatupang, dan Sumardi. Saya akan melanjutkan membacakan hasil dan dampak dari KMB. Hasil dari KMB yaitu Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Yang ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dampak dari KMB yaitu Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1945.